Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Saya akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dan apa yang saya baca. Tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya air, yang mana air ini kita sangat membutuhkannya, entah itu buat minum atau buat membersihkan tubuh kita, atau untuk memasak makanan, atau untuk membersihkan barang-barang yang kita punya dan lain sebagainya. Dan kita sangat sulit terlepas dengan air. Lalu bagaimana air dalam kacamata ilmu fikih? Tentu kita ketahui dan dari yang saya pelajari bahwasanya air itu terbagi kepada 4. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. 3, air yang musta'mal. Yang keempat, air yang najis. Yang pertama adalah air suci lagi mensucikan. Di kitab-kitab itu biasanya diungkapkan dengan miyahul mutlak atau ma'ul mutlak. Air mutlak adalah air yang hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci atau mensucikan sesuatu. Dari yang kita pelajari biasanya disebut dengan tohir linafsih wa mutahhir ligairih. Nah, air yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Lalu air ini dari yang kita ketahui ada terbagi ke beberapa bagian, seperti air hujan yang turun dari langit. Maka air ini suci, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi wajib, dan bisa digunakan untuk membersihkan najis yang ada pada suatu benda. Air ini sangat suci. Lalu ada firman Sang Pencipta yang artinya, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Lalu ada lagi firman Sang Pencipta yang artinya, Dialah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan kasih sayangnya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Lalu selanjutnya air yang suci lagi mensucikan adalah air salju.
yang mana air itu membeku lalu menjadi salju. Ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesucian salju, dan juga fungsi salju sebagai media mensucikan. Lalu di dalam doa iftitah setiap sholat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Sang Pencipta agar disucikan dari dosa dengan air, salju, dan embun. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya bahwa Rasulullah bersabda, ketika ditanya bacaan apa yang diucapkan antara takbir dan Al-Fatihah, beliau menjawab yang artinya, ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya adalah air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci adalah embun. Yang mana embun ini juga dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Tentu kita tahu bahwa embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun yang ada pada dedaunan atau benda yang suci bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis. Dalilnya sama seperti dalil yang di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Biasanya para orang-orang yang suka naik gunung itu mereka kebanyakannya bisa membuat jebakan embun, seperti dari jaket parasut dibikin apa gitu, jadi sehingga embun-embun itu menempel dan jadilah air. Lalu air itu dikumpulkan agar bisa berwudu atau mandi wajib. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka naik gunung untuk menikmati keindahan ciptaan Sang Pencipta, lalu tiba-tiba ingin sholat atau tiba-tiba keluar air mani seperti mimpi, maka bisa bersuci menggunakan air embun. Ya, Anda tahulah bagaimana cara membuat jebakan air embun agar air embun itu berkumpul, biasanya pakai jaket parasut. Lalu selanjutnya air yang suci lagi mensucikan adalah air laut. Nah, yang mana air laut ini bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib, ataupun membuang kotoran, termasuk mensucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Sebelumnya para sahabat Rasulullah tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka berijtihad untuk berwudu menggunakan air laut. Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudu. Lalu Rasulullah menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Lalu Rasulullah menjawab, yang artinya laut itu suci, airnya dan halal bangkainya. Nah, maksudnya hewan-hewan yang jadi bangkai di dalam laut itu suci, boleh dimakan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dan hadis riwayat Imam Malik. Dan selanjutnya adalah air suci lagi mensucikan adalah air Zam-Zam. Dulu katanya, kata orang-orang, bisa mandi di sumur air Zam-Zam langsung. Tapi katanya sekarang sudah tidak bisa lagi. Tentu kita tahu bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang mulia. Bahkan ada pendapat yang mengatakan jika kita ingin anak kita cerdas, maka minumkanlah air Zam-Zam setiap hari kepadanya. Dan sekarang enak mencari air Zam-Zam, banyak dijual di toko-toko, biasanya toko kurma dan lain sebagainya, walaupun harganya mahal. Dan air Zam-Zam ini terletak beberapa meter di samping Ka'bah, sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah. Tentu kita tahu bahwa sejak zaman Nabi Ismail dan ibunda beliau pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu, selain disunahkan untuk minum air Zam-Zam, juga bisa boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu dan mandi. Mungkin ini untuk zaman dulu yang sangat mudah untuk mengakses air Zam-Zam baik untuk mandi dan berwudu. Adapun sekarang katanya sulit. Nah, saya belum pernah ke sana. Semoga kita yang belum pernah ke sana bisa ke sana, entah itu haji ataupun umroh. Amin. Ada sebuah hadis Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib yang artinya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah meminta seember penuh air Zam-Zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu selanjutnya, air yang suci lagi mensucikan adalah mata air. Mata air yang keluar dari tanah. Kita bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu, mandi, mensucikan diri, dan lain sebagainya. Lalu dalil tentang sucinya air ini adalah hadis tentang sumur Bido'ah yang terletak di kota Madinah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, yang artinya bahwa seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur Bido'ah?" Padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haid. Dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah menjawab, air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dan hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu selanjutnya air yang suci lagi mensucikan adalah air sungai. Nah, mana air sungai ini bisa digunakan untuk kita bersuci. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tentu kita tahu terjadinya perusakan lingkungan yang tidak bisa dibendung lagi, terutama di kota-kota besar.
air sungai itu terus tercemar dengan limbah beracun sekalipun tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan untuk kesehatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air yang sudah tercemar karena bahayanya sangat besar. Bahkan sungai-sungai banyak juga seringkali tercemar dengan limbah, baik limbah ternak atau limbah WC dan limbah lainnya, sehingga sungai itu berubah dari segi warna, bau, dan rasanya. Maka sungai itu bisa juga berubah menjadi najis meskipun jumlahnya banyak, karena sudah sangat-sangat tercemar sehingga merubah rasa, warna, aroma, bau, dan lain sebagainya. Maka ketika itu air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi wajib karena sudah tercemar dengan kotoran, tahi, dan lain sebagainya, sehingga merubah warna, bau, rasa, dan berbahaya. Tapi itu tidak terjadi pada air laut, karena air laut itu sangat banyak airnya. Nah, bagaimana kita berdiskusi tentang apakah air sungai yang sudah tercemar baik dengan limbah atau kotoran bisa digunakan untuk bersuci? Silakan tulis di kolom komentar biar kita berdiskusi. Lalu yang kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini berlaku bagi kita. Seperti air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, seperti berwudu atau mandi wajib. Akan tetapi air musta'mal ini bisa menjadi suci lagi mensucikan jika dikumpulkan sampai akhirnya menjadi 2 kula. Lalu terjadi perbedaan pendapat pada air musta'mal. Yang pertama, menurut ulama yang menganut madhab Imam Abu Hanifah, mereka mengartikan air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi wajib atau untuk kurbah. Maksudnya untuk wudu sunnah atau mandi sunnah. Tetapi secara lebih detail, menurut madhab ini, bahwa yang menjadi musta'mal adalah air yang membasahi tubuh saja, dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum musta'mal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudu atau mandi. Sedangkan air yang di dalam wadah menurut beliau tidak menjadi musta'mal, sehingga air yang masih di dalam wadah itu suci dan bisa mensucikan. Lalu menurut pendapat ulama penganut madhab Imam Malik, bahwasanya air musta'mal itu menurut mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas baik wudu atau mandi, dan tidak dibedakan apakah wudu atau mandi wajib ataupun sunnah. Juga yang telah digunakan untuk menghilangkan barang najis. Dan sebagaimana Hanafiyah, Malikiyah pun mengatakan bahwa yang musta'mal hanyalah air bekas wudu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang.
Namun yang membedakan adalah bahwa air musta'mal dalam pendapat Malikiyah itu suci dan mensucikan. Artinya bisa dan sah digunakan untuk mencuci najis ataupun wadah dan lain sebagainya. Dan air ini boleh lagi digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib. Nah, sedangkan menurut ulama penganut madhab Syafi'i, air musta'mal mereka mengartikannya adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardu toharah dari hadas. Air itu menjadi musta'mal apabila jumlahnya sedikit yang digayung dengan niat untuk berwudu atau mandi, meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudu. Namun bila niatnya hanya untuk menggayungnya atau menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudu, maka belum lagi dianggap musta'mal. Termasuk dalam air musta'mal adalah air mandi, baik mandinya orang yang masuk Islam atau memandikan jenazah atau mandinya orang yang sembuh dari penyakit gila. Dan air itu baru dikatakan musta'mal kalau sudah lepas atau menetes dari tubuh. Air musta'mal ini menurut madhab Syafi'iyah hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis karena statusnya suci tapi tidak mensucikan. Silahkan buka kitab Mughni Muhtaj jilid 1 halaman 20 dan silakan buka kitab Al-Muhaddab jilid 5 halaman 1. Nah, silakan buka. Lalu menurut pendapat ulama yang berpegang atau penganut madhab Imam Ahmad bin Hambal, air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari wudu atau mandi atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya. Selain itu air bekas memandikan jenazah pun termasuk air musta'mal menurut madhab Hanabilah. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air musta'mal, seperti membasuh muka yang bukan dalam rangkaian wudu atau mencuci tangan yang bukan dalam kaitan wudu. Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudu atau mandi wajib, maka belum dikatakan musta'mal menurut ulama Hanabilah. Hukum musta'mal baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air untuk berwudu atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk berwudu atau mandi lagi dengan air yang sama. Barulah saat itu dikatakan bahwa air itu musta'mal. Menurut madhab Hanabilah ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air musta'mal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kula, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular ke musta'malannya. Nah, jadi ini perbedaan pendapat tentang air musta'mal pada 4 madhab, yaitu madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Hanabilah. Lalu yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang yang suci. Jenis air yang ketiga ini adalah air yang tercampur dengan barang suci
atau barang yang bukan najis, hukumnya tetap suci seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya, selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari kriteria airnya, maka dia suci namun tidak boleh digunakan untuk bersuci. Lalu tentang kapur barus, ada hadis yang menyebutkan yang artinya bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk memandikan mayat dengan menggunakan kapur barus. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau lebih banyak dari itu dengan air bidara, dan jadikanlah yang paling akhir adalah air kapur barus. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1258 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 939 dan hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3142 dan hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 990 dan hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 1880 dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1458. Lalu diriwayatkan dari Ummu Hani yang artinya bahwa Rasulullah mandi bersama Maimunah dari satu wadah yang sama, tempat yang merupakan sisa dari tepung. Hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 240 dan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 240. Jadi air ini suci. Nah, air ini suci. Lalu air yang keempat adalah air yang tercampur dengan najis. Maka jika berubah rasa air, warna air atau aromanya, bila berubah rasa, warna atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Mundir dan Ibnu Mulaqqin. Lalu sebaliknya, bila rasa, warna atau aroma air tidak berubah, maka hukum air itu suci dan boleh untuk mensucikan. Baik air itu sedikit ataupun banyak, dalilnya adalah dari Abu Hurairah bahwa seorang Arabi telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya, namun Rasulullah bersabda, biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Sesungguhnya kalian dibangkitkan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur Bodoah? Rasulullah menjawab, air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan hadis riwayat Imam Ahmad. Yang mana sumur Bodoah adalah nama sebuah sumur di kota Madinah yang airnya digunakan orang untuk mandi, yaitu wanita yang haid dan nifas serta istinja. Nah, jadi itulah
4 air. Yang pertama air suci lagi mensucikan. 2 air suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. 3 air yang tercampur dengan sesuatu benda suci. Yang keempat adalah air yang tercampur dengan benda najis. Lalu ada air. Nah, bagaimana? Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika ada air yang tertinggal lama di suatu wadah, baik itu di dalam tong atau bak yang tertutup dan semacamnya, sampai rasa dan baunya menjadi pahit dan berbau busuk, tapi tidak ada najis yang masuk kepadanya? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dia tetap suci lagi mensucikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Lalu ada juga air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Maka air ini makruh untuk digunakan bersuci. Jika mau menghilangkan makruhnya, maka dinginkan dulu. Atau air es. Air es itu makruh digunakan untuk bersuci kecuali didiamkan sebentar sampai dinginnya hilang. Lalu ada Nah, inilah pembahasan tentang air. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita sebelum wafat bisa ke Mekah, haji dan umroh. Dan semoga kita bisa mandi menggunakan air zam-zam. Amin. Salam damai. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan share. Salam, terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.